Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang kemudian kita bisa optimalkan? Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk hidup di bulan suci Ramadan, menghirup udara di bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan. Ada yang kemudian sebelum puasa kemudian wafat, jauh-jauh hari sebelum puasa wafat. Ada yang kemudian sakit, ada yang kemudian mungkin pekerjaan yang tidak memungkinkan dia harus beribadah secara maksimal. Maka buat yang mendapatkan kesempatan emas ketemu Ramadan dalam keadaan siap ibadah, kondisi situasi dan kondisi juga kondusif untuk kita beribadah, mood juga lagi oke gitu ya. Tapi mood ini nggak boleh ngikut ibadah, nggak boleh ngikutin mood ya, nggak boleh ngikutin mood. Pokoknya ibadah. Mood kita yang harus ikut aturan Allah ya. Secara peps juga asik gitu ya, dapat kita. Maka yuk kita belajar apa sih yang kemudian biasanya Rasulullah lakukan di bulan suci Ramadan. Sahabat sekalian dirahmati Allah, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Rasulullah SAW banyak memberikan kepada kita contoh, bahkan itulah beliaulah contoh utama, teladan utama buat kita dari sisi ibadah, kemudian amalia dan juga karakter, ya, amalia dan juga karakter. Itulah baginda Rasulullah SAW. Beliau, jadi sebagaimana kita tahu bahwa puasa ini kan diwajibkannya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan di periode Mekah. Dia bukan di periode Mekah, tapi di periode Madinah. Perjalanan dakwah baginda Rasulullah SAW ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Kalau saya tidak salah di tahun kedua dari Hijriyah. Tahun kedua dari Hijriyah. Saat itu perintah sholat sudah ada, puasanya di Madinah. Jadi perintah sholat di Mekah, perintah puasanya di Madinah Al-Munawwarah. Apa yang kemudian Rasulullah SAW melakukan di bulan suci Ramadan? Banyak hadis, banyak kemudian juga apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Ramadan selain kita puasa, jadi Ramadan itu bukan hanya bulan puasa, tapi dia juga bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan. Artinya bulan Ramadan itu bulan Quran. Kemudian apalagi Ramadan itu bulan doa. Bulan doa. Ramadan bulan ampunan, Ramadan bulan ini segala macam. Tapi yang utama itu puasa dan Quran. Ya, ini harus kita optimalkan. Maka kalau hari-hari kita baca Quran mungkin pagi, sore, habis subuh, habis maghrib biasanya gitu ya. Habis subuh sama bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Maka Ramadan intensitasnya kita tambah. Demikian yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi Ramadan itu selalu malaikat Jibril mendatangi baginda Rasul SAW. Untuk apa? Rasulullah setoran, ngecek keabsahan, ngecek kemudian hafalannya baginda Rasulullah SAW, ngecek kemudian Al-Quran yang ada di hatinya baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah setoran. Nah ini kita bisa lakukan tuh. Bukan berarti kita kemudian ketemu malaikat Jibril, enggak. Kita bisa setoran sama guru kita bisa merojaah dengan guru kita, baik secara muwajahah, musyafaha, ya,
atau musafahannya lewat online ya, lewat online itu bisa. Kalaupun tidak, maka kita targetkan tuh ya, adalah Rasulullah SAW bulan-bulan biasa beliau itu malaikat Jibril datangnya ya, di Ramadan sebelumnya malaikat Jibril itu datangnya cuma sekali. Tapi menjelang beliau wafat, malaikat Jibril ya, di Ramadan itu datang lebih dari sekali untuk menerima setoran beliau. Nah, ini hikmahnya adalah ya, kalau hari-hari biasa kita ya, ngajinya hanya dua waktu misalnya ya, habis subuh dengan habis maghrib ya, maka di Ramadan kita harus lebih. Atau mungkin di usia kita yang hari ini ya, ada yang mungkin usianya menjelang 20, ada usianya menjelang 30, ada yang usianya menjelang 40, usianya menjelang 50, usianya kemudian menjelang 60, menjelang 70, menjelang 80, menjelang 90, menjelang 100. Ada ya, saya kemarin ngelihat ada bapak-bapak di Jawa itu umurnya 103 tahun, masih nyetir mobil, masih nani ya, masih bertani, luar biasa, masya Allah ya. Taib ya, Allah kasih kesempatan kita Ramadan ini untuk berdekatan dengan Quran, sebagaimana kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah, targetin tuh. Kalau biasanya dapat 1 kali khatam, maka niatin Ramadan kali ini 2 kali khatam, 3 kali khatam, maksimal lah. Kalau kita manusia biasa dengan kesibukan yang luar biasa, ayolah minimal 1 kali khatam atau 3 kali khatam. Lebih-lebih kayak ulama kita, ya bismillah khatamin. Saudara, Al-Quran itu adalah ma'dubatullah ya, sebagaimana yang diutarakan oleh sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud, bahwa inna hadzal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah sajian dari Allah. Al-Quran ini adalah ya, sajian dari Allah. Kalau kita bertamu, kita kan dikasih makan, jamuan ya, dia jamuan dari Allah. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka pelajarilah Al-Quran ini, pelajarilah ma'dubatullah ini mastata'tum, semaksimal mungkin yang kita bisa. Mastata'tum. Nah, kemudian Al-Quran itu adalah hablullah. Al-Quran itu adalah cara kita berdialog dengan Allah. Dia adalah tali yang menyambungkan kita dengan Allah. Dia adalah sinyal kita yang menyambungkan kita bisa berdialog dengan Allah. Dia adalah handphone ya, hablullah kan, handphone yang kemudian hari ini kalau kita bisa mengimajinasikan ya, alat komunikasi yang kemudian kita bisa lakukan komunikasi dengan Allah. Hablullah. Al-Quran itu adalah asy-syifa, an-nur, dia adalah an-nur, an-nur, dia adalah cahaya yang selama ini hidupnya gelap, yang selama ini hidupnya mungkin kurang terang benderang ya, yang selama ini hidupnya terasa sudah madesu, masa depan suram. Ingat ada Allah. Allah itu nur ala nur. Allah kemudian menghadirkan Al-Quran dalam hidup kita sebagai secercah cahaya yang Allah hadirkan buat kehidupan kita. Ayolah dekat-dekat sama Quran. Nur, dia juga asy-syifa an-nafi'. Dia juga adalah obat yang sangat berguna buat kehidupan kita. Kemudian ismatun liman tamassaka bihi. Al-Quran itu adalah penjaga ya, penjaga buat kita yang kemudian kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian juga Al-Quran itu sebagai pelindung kalau kita kemudian mengikuti apa yang ada di dalamnya. Jadi Quran luar biasa. Al-Quran adalah satu anugerah yang Allah anugerahkan buat kita kaum muslimin, umat yang baginda Rasulullah SAW, untuk kita berdekatan dengan Allah. Ya, untuk kita berdekat dengan Allah, maka jangan sekali-kali jauh-jauh dari Quran. Jangan sekali-kali jauh-jauh dari Quran. Man habbal Quran falyubshir. Barang siapa yang senang dengan Quran, yang cinta sama Quran, ya, falyubshir, maka bergembiralah. Kalau kita Ramadan ini lebih dekat dengan Quran, lebih mahabbah cinta kita kepada Quran lebih, maka pertanda bahwa ada halawatul iman, ada kenikmatan,
ada manisnya iman di dalam diri kita. Seiring dengan keberkahan bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, yang belum bisa baca, belajar. Yang sudah bisa baca, tambah lagi fasenya, tambah lagi ritmenya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan Al-Quran, mengikuti apa yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.